Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada hari pertama hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana Engkau menghendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian yang terkasih, hari raya tubuh dan darah Kristus selalu menyegarkan hati kita. Betapa besar kasih Tuhan yang diberikan kepada kita, yang memberi hidup dengan memberi makan, dengan memberikan santapan bagi kita semua. Tidak hanya hidup jasmani tetapi juga hidup rohani yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, yang menggenapi apa yang diwartakan dalam karya para nabi. Dalam perjanjian lama, para imam yang bertugas mempersembahkan persembahan umat, dia menghadap altar dengan membawa persembahan itu dan didoakan, dan kemudian dikisahkan dalam bacaan pertama, sebagian dari darah sapi jantan itu dipercikkan kepada umat, menjadi tanda penyucian atau pengudusan bagi umat pilihan Tuhan. Tetapi dalam Yesus Kristus, Sang Imam Agung tidak membawa persembahan orang lain, tetapi membawa persembahan dirinya sendiri. Maksudnya, kalau dalam perjanjian lama, persembahan berupa barang milik, tetapi bukan dirinya. Tetapi Yesus tidak membawa barang dari luar dirinya, tetapi dirinya sendiri. Dan ia mewakili seluruh umat mempersembahkan persembahan hidupnya. Mewakili bukan berarti meninggalkan, tetapi membawa serta
persembahan yang dibawa umat dan ia satukan dengan dirinya. Dan ia sendiri pula tempat untuk mempersembahkan persembahan itu. Maka sering kita mendengar, dalam Yesus Kristus, dialah Sang Imam Agung itu sendiri, dialah sendiri pula persembahannya, dan dia sendiri altar persembahan itu. Dengan merayakan peristiwa Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kita selalu mengenang peristiwa Yesus yang mempersembahkan dirinya. Tidak hanya mengenang dalam arti mengingat, tetapi menghadirkan peristiwa itu dalam Ekaristi kita. Tubuh dan darah Kristus yang nyata kita sambut dalam Ekaristi. Maka kita semua selalu dan dimanapun, ketika hadir dalam Ekaristi, ketika hosti diangkat dengan mengatakan terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, dan kita memberikan hormat dengan sedalam-dalamnya, dengan seluruh hati dan budi kita. Demikian pula ketika anggur diangkat dengan kata-kata terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, dan seterusnya. Kita memberi hormat sedalam-dalamnya pula. Karena apa? Itulah peristiwa saat di mana kita mengenang, menghadirkan kembali kurban Kristus yang tidak hanya berlaku pada saat itu saja, tetapi juga saat kita merayakan Ekaristi dan membawa serta persembahan hidup kita, persembahan penghapusan dosa dan penyucian diri, serta persembahan yang kita unjukkan sebagai syukur. Dengan perayaan Ekaristi kita diajak untuk sampai kepada kesatuan yang utuh dengan Yesus Kristus dengan menyambut tubuh dan darahnya. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara sekalian, dalam perayaan Ekaristi ini marilah kita juga mempersembahkan seluruh hidup kita bersama kurban Kristus, persembahannya yang menebus, yang menyucikan kita, bangsa manusia. Terpujilah Dia kini dan sepanjang segala masa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,